Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekim Maulana Pustakidin, nomor induk mahasiswa 4250015271. Nomor peserta PPG 20602205190001. Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru di LPTK Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di MIL Desa Gunung, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Januari 2026, pada kelas 4 dengan mata pelajaran IPAS. Adapun materi pembelajaran yang akan saya ajarkan adalah bab 2, gaya di sekitar kita. Demikian perkenalan saya. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, baik, kita berdoa dulu ya. Pembahasan menyiapkan kita. Siap teman-teman? Siap. Belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita absen dulu ya. Mila, Ira, Nadifa, Hadira, Repan Aditya, Mumu, sakit, kan? Mudah-mudahan cepat sehat. Kuliah, Asna, tapi lengkap ya, kecuali Mumu yang nggak bisa hadir karena sakit ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pembelajaran hari ini, kalian untuk mainkan lagu nasional dulu ya. Coba kalian lihat gambar di depan. Ada dua anak laki-laki sedang apa? Sedang menarik dan mendorong. Ya, kotak ya, benda ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang dapat mempengaruhi gerak benda, arah dan bentuk benda. Ya, jadi gaya adalah gaya yang mempengaruhi arah, bentuk dan arah benda. Ya, nah, kita sebelumnya sudah belajar tentang perubahan energi di pembelajaran sebelumnya ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang gaya, yaitu materinya gaya di sekitar kita bab 2 ya. Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama yaitu menjelaskan apa itu gaya, kedua menunjukkan macam-macam gaya, ketiga menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda, yang keempat adalah memberikan contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah,
di sini Bapak ada video ya. Kalian saksikan, kalian perhatikan dari video yang Bapak sampaikan. Oh ya, sebelum ke video, di sini ada macam-macam gaya, ya. Ada berapa macam gaya? 5 macam gaya. Yang pertama adalah gaya, kedua gaya, ketiga gaya, yang keempat gaya, yang kelima gaya. Baik ya, jadi ada 5 gaya yang kita akan belajar 3 gaya. Yang pertama adalah gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya gas ya. Gitu. Nah, sini ada video, kalian saksikan dulu ya. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas gaya magnet, gaya tegas, dan gaya gravitasi. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki daya tarik atau telakan pada benda lain yang memiliki sifat magnetik. Magnet adalah benda yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt. Sifat-sifat magnet yaitu magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang berlawanan akan saling tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama akan saling tolak-menolak. Magnet dapat menarik benda tertentu memiliki medan magnet. Magnet memiliki medan magnet yang akan mengeluarkan gaya magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet. Kutub utara magnet biasanya disebut N, kutub selatan magnet biasanya disebut S. Perhatikan kutub-kutub magnet berikut ini. Kutub yang berlawanan akan saling tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama akan saling tolak-menolak. Magnet dapat menarik benda yang berbahan logam, nikel, kobalt, baja, dan mineral magnetik. Wah! Apa pengaruh gaya magnet terhadap benda? Pengaruh magnet terhadap benda-benda dapat sangat bervariasi, tergantung pada sifat-sifat magnetik benda tersebut dan sejauh mana benda tersebut terkena pengaruh magnet. Dalam kehidupan sehari-hari seperti kunci pintu kulkas yang menggunakan magnet untuk menutup pintu dengan rapat, dan dalam teknologi seperti motor listrik ataupun sepeda. Apa manfaat gaya magnet pada kehidupan sehari-hari? Magnet dipakai untuk kompas, penyusun benda-benda elektronik pada peralatan dapur dan peralatan kesehatan, pembuatan kertas super cepat, penyimpanan data, papan tulis interaktif, dan mainan edukatif. Apa itu gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh pegas ketika ditarik atau ditekan dari posisi semula. Pegas adalah benda elastis yang dapat mengalami perubahan bentuk ketika beban diberikan dan akan kembali ke bentuk semula ketika beban dihapus. Contoh benda-benda elastis yaitu karet dekator, spons, karet gelang. Mengapa benda elastis bisa menghasilkan gaya? Benda elastis dapat menghasilkan gaya karena mereka memiliki sifat-sifat elastisitas yang memungkinkan benda tersebut mengalami deformasi atau perubahan bentuk saat diberi beban atau tekanan, dan kemudian kembali ke bentuk asalnya setelah beban atau tekanan dihilangkan. Selain karet, ada banyak benda elastis lainnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu trampolin, pegas logam, tali elastis, bahan kain elastis.
Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik gravitasi yang dimiliki oleh bumi. Ini adalah gaya yang menarik semua objek di sekitar bumi ke arah pusatnya. Gaya gravitasi bumi adalah salah satu contoh yang paling umum dan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kita lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang ke angkasa. Mengapa ada benda yang jatuhnya berbeda? Ada beberapa alasan mengapa benda-benda bisa jatuh dengan cara yang berbeda. Perilaku jatuh benda tergantung pada beberapa faktor utama, yaitu gaya gravitasi, bentuk benda, hambatan udara, berat benda, dan ketinggian jatuh. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya ya. Semoga bermanfaat. Baik. Jadi itu adalah video singkat tentang gaya apa? Yang pertama tadi gaya magnet, kedua gaya gas, ketiga gaya gravitasi. Nah, sekarang bisa kalian lihat gaya pegas berasal dari benda elastis seperti karet pegas atau per. Gaya ini muncul saat benda bertahan, ditarik atau dilepaskan. Contohnya menarik ketapel. Di sini ada yang ketapel. Tahu ya, ketapel itu bentuknya dia pecah dua dan menggunakan karet ya, ketapel. Yang kedua adalah memasukkan bola karet, ya, bola karet. Yang ketiga adalah menekan pegas pada mainan mobil. Biasanya itu digunakan pada mainan mobil-mobilan ya. Contoh begini, ketika kita si mobilan main itu ditarik ke belakang, maka kalau kita lepas mobil itu akan jalan. Nah, itu adalah pengaruh dari gaya pegas. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet terhadap benda-benda tertentu, ya, terutama yang terbuat dari logam seperti besi, baja, atau nikel. Contohnya yaitu magnet menarik paku atau klip kertas. Di sini ada yang tahu klip kertas? Klip kertas itu untuk menjepit kertas, ya. Kedua, magnet menempel di pintu kulkas. Biasanya di rumah kita itu ada kulkas dan pintunya itu dia akan tertutup itu menggunakan gaya magnet, ya, gitu. Dan yang ketiga adalah kompas menunjukkan arah utara, ya, cukup karena adanya gaya magnet. Kalau yang ketiga yaitu gaya gravitasi, ya. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menarik semua benda ke arah pusat bumi. Contohnya, yang pertama, apel jatuh dari pohon ke tanah. Yang kedua yaitu berlompat ke atas turun ke bawah, ya. Dan yang ketiga adalah air mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Gimana? Masih semangat? Semangat ya, ya. Sebelum kita lanjutkan, kita editing dulu, ya. Kita akan tepuk do, ya. Jadi kalau setiap do, satu do, dua do, tiga do, gitu ya. Baik, kita mulai. 3 do, 2 do, 1 do, 4 do. Ya, baik. Nah, dari beberapa video yang sudah kalian lihat, ya, Bapak di sini akan memberikan tugas, ya, diskusi, ya. Jadi setiap tugas ini, ya, kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, ya. Kita bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari masing-masing kelompok ini, ya, kalian mendiskusikan satu gaya, ya. Dari kelompok 1 diskusikan tentang gaya gravitasi.
ya, sama kelompoknya. Lalu yang kedua, kalian diskusikan tentang gaya pegas, ya. Yang ketiga, kalian diskusikan tentang gaya magnet, ya. Dari masing-masing tugas itu kalian diskusikan. Setelah didiskusikan, nanti dari setiap kelompok memaparkan atau mempresentasikan dari hasil diskusinya, gitu, ya. Kelompok 1, 2, dan 3, ya. Baik, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Gimana? Bisa? Nah, nanti ini boleh di siapa nanti yang mempresentasikannya? Paham ya? Nanti dari setiap kelompoknya itu nanti kalian mencontohkan ya bendanya, ya. Kalau satu ini kan gaya gravitasi, ya, kalian contohkan sama teman-teman kalian, ya, gitu. Contohnya apa? Seperti benda yang kalian gunakan untuk ya. Nah, nanti bendanya dari kelompok 3, ya, magnet, ya. Terus dari kelompok 2 itu karet tulang, ya, pakainya, ya. Dari kelompok 1 itu pakainya apa bendanya? Penghapus, ya. Baik, oke, penghapus, ya. Baik, sudah selesai semuanya? Ya, ya. Kita mulai dari kelompok berapa dulu nih? Kelompok 1. Baik, dari kelompok 1 silakan hasil diskusinya itu dipresentasikan kepada teman-teman kalian, ya. Ayo maju ke depan. Ya, angkat di sini, ya. Lagi ke sini lagi. Terus, ya Pak. Nah, oke. Baik. Silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada contohnya nggak di orang tua? Ada. Ya, coba. Ke atas ya, ke atas. Bisa. Nah, ya, itu adalah pengaruh dari gaya pegas, sehingga kertas yang tadi sudah teman-teman contohkan itu dia terlempar, ya, karena adanya gaya pegas. Dari apa? Dari karet belang. Silakan Bunda. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan gaya pegas dan sebutkan 2 contohnya. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda elastis seperti karet atau pegas. Contohnya yang pertama karet gelang dan yang kedua pegas pada pulpen. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir berhasil tinggal nomor 3. Siap? Ya. Baik. Kita kasih semangatnya untuk kelompok 3. Maju 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya dapat menarik benda tertentu seperti besi dan kaca. Contoh benda yang dapat ditarik magnet adalah paku, peniti, dan jarum. Pengaruh gaya magnet adalah menarik benda tanpa harus bersentuhan langsung. Manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari adalah digunakan pada pintu, kulkas, alat listrik, dan pengangkat besi. Baiklah teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya. Apa manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaannya apa? Manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3 silakan jawab. Manfaatnya menarik benda besi digunakan pada pintu, kulkas, atau alat listrik. Nah, itu adalah manfaatnya ya dalam keseharian. Jadi digunakan pada alat elektronik seperti kulkas ya dan listrik, itu menggunakan pengaruh gaya magnet. Baik. Ada lagi yang mau tanya kelompok 3? Cukup. Cukup. 3 cukup. Ada contohnya nggak? Kelompok 3 ada ya. Coba perhatikan teman-teman ya, ada yang lain untuk gaya magnet. Nah, apa itu? Kenapa kok bisa tertarik? Karena karena adanya gaya magnet. Gitu. Maka benda yang terkena gaya magnet itu akan tertarik. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan di kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itulah ya beberapa hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Bagaimana gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet ya, itu sering sekali kita temui di kehidupan sehari-hari kita ya. Kenapa kok benda itu ya bisa jatuh? Itu adalah penting dari gaya. Tapi kenapa kok buku ini bisa jatuh? Karena ada apa? Karena adanya gaya gravitasi ya. Itu. Bayangkan jika di muka bumi ini tidak ada gaya gravitasi ya, semua benda yang ada di muka bumi ini akan melayang. Kalian punya melayang, meja melayang, kursi melayang ya. Semua benda yang ada di muka bumi ini jika tidak ada gaya gravitasi maka akan melayang. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Di muka bumi ini diberikan gaya gravitasi gitu ya. Nah, lalu gimana? Semangat? Kita
Coba dulu ya. Hidup. Ayo, pegang apa harusnya? Pegang, bukan pegang telinga. Gerakannya harus sama. Apa ya Bapak? Pegang, ya. Mata. Nah, ayo konsentrasi. Rambut. Telinga. Hidup. Nah, sebelum kita tutup materi kali ini, ya, kasih ya. Sebentar ya. Bisa? Bisa? Ya, di sini ya. Emang. Nah ini di sini. Nah, di sini. Nah, kita lihat. Ya, jelas? Yes. Sudah? Sudah? Yang sudah? Belum. Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah ya, jadi semua apapun yang kita lakukan itu selalu berhubungan dengan gaya, entah itu gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya magnet. Secara tidak sadar, lemari kulkas itu ada gaya magnetnya. Oh, ternyata kita menggunakan pulpen atau karet gelang itu ada gaya pegasnya. Oh, ternyata selama ini kita buku jatuh, buah-buahan jatuh ke bawah, apapun benda yang dilempar ke atas jatuh ke bawah itu karena adanya gaya gravitasi, ya. Itu baik. Berikutnya kita akan belajar tentang gaya gesek dan gaya otot, ya, di pertemuan berikutnya, ya. Baik, silakan dirapikan alat tulisnya. Teman-teman, marilah kita membaca hamdalah. Sebelum kalian keluar dari kelas ini, ya, yang pertama hati-hati jalan, ya, itu jalannya ke pinggir, jangan di tengah, ya. Kalau nyebrang jalan harus lihat kiri dan kanan. Salam juga untuk orang tua kalian di rumah, ya. Gitu. Baik, itu saja. Untuk yang pulang duluan dari kelompok 1, silakan. Kelompok 2. Iya. Kelompok 3.